Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan 2, bahasa Indonesia tentang dongeng. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan pesan moral atau mendidik dan juga menghibur. Pesan moral suatu dongeng biasanya tertera dengan jelas di bagian akhir dongeng. Saat membaca dongeng, bawakan dengan suara yang keras dan jelas. Kegiatan membaca dengan suara keras dan jelas dinamakan dengan membaca nyaring. Anak-anak, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca teks dongeng antara lain: 1. Lafal, yaitu pengucapan kata. Kita harus mengucapkan kata dengan tepat. 2. Intonasi suara, yaitu tinggi rendahnya suara sesuai dengan tanda baca. Contohnya, jika kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suaranya menurun. 3. Ekspresi, yaitu penghayatan perasaan. Ekspresi wajah harus sesuai dengan isi dongeng. Misalnya, jika isi dongeng sedih, maka ekspresi wajah sedih. 4. Tanda baca. Contoh, saat membaca bertemu tanda koma, pembaca harus berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. 5. Suara. Saat membaca, suara harus lantang dan dapat didengar oleh pendengar dengan jelas sehingga pendengar dapat memahami isi dongeng. Ciri-ciri dongeng. 1. Dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Ceritanya singkat dengan penceritaan yang cepat. 3. Karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. 4. Peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Jenis dongeng antara lain: 1. Mite atau mitos adalah dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib seperti cerita dewa, dewi, hantu, peri, dan hal-hal gaib lainnya. Contoh, Dewi Sri. 2. Sage adalah cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian dari seseorang tokoh. Contoh, Sang Kuryang. 3. Fabel adalah jenis dongeng yang tokoh utamanya hewan yang berperilaku seperti manusia, dapat berbicara, berpikir, dan memiliki perasaan. Contoh, kancil dan buaya. 4. Legenda adalah dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa atau asal-usul dari suatu tempat atau juga benda. Contoh, legenda Malin Kundang. 5. Cerita jenaka
adalah jenis dongeng dengan cerita yang bersifat menghibur atau memiliki unsur komedi. Contoh Tak Belang. Anak-anak, unsur intrinsik dongeng sebagai berikut. 1. Tema. Tema adalah ide pokok atau suatu gagasan pokok yang menjiwai atau mendasari keseluruhan cerita dongeng. Contoh, persahabatan, keberanian, keluarga, dan lain-lain. 2. Latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita dongeng. Contoh, A. Latar tempat. Di hutan, di danau, di sawah, di sungai, di kerajaan, di desa, dan sebagainya. B. Latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, pada zaman dahulu, dan lain-lain. C. Latar suasana, menyenangkan, menegangkan, mencekam, menakutkan, dan sebagainya. 3. Alur. Alur atau plot ini adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita. 4. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu A. Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. B. Antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat atau buruk. C. Tritagonis adalah tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. 5. Penokohan disebut juga watak atau karakter tokoh. Penokohan adalah watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Watak dari tokoh-tokoh yang baik antara lain ceria, suka menolong, sopan, ramah, rajin, berbakti kepada orang tua, sabar, tanggung jawab, pemaaf, bijaksana, jujur, baik hati, penyayang, pemberani, dan sebagainya. Sedangkan watak tokoh-tokoh yang jahat antara lain pemarah, pendendam, egois, sombong, pemalas, ceroboh, dan lain-lain. 6. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. 7. Amanat. Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan moral ini berupa pelajaran hidup yang bisa diambil oleh pembaca. Langkah-langkah menemukan pesan dalam dongeng sebagai berikut. 1. Baca dongeng dengan seksama. 2. Pahami isi dongeng. 3. Temukan pesan yang tersirat dari dongeng tersebut. Sekian pembelajaran hari ini. Ayo kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.